Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah. Di sini saya mewakili teman-teman atau rekan-rekan dari pengurus dan tutor PKBM Guyub Gumelar. PKBM Guyub Gumelar ini lokasi berada di Desa Gumelar, Gerumbul Lemir. Kemudian saat ini PKBM Guyub Gumelar ini membuka program paket C yang setara dengan sekolah SMA. Kemudian untuk kegiatan paket C ini sama seperti pendidikan formal lainnya seperti SMA, yaitu sekarang sedang melaksanakan kegiatan penilaian sumatif akhir jenjang atau PSAJ untuk kelas 12. Dan sejarah PKBM Guyub Gumelar ini cukup panjang. Jadi PKBM Guyub Gumelar ini dimulai dari tahun 2007. Awal mulanya itu dari Karang Taruna yang mengumpulkan beberapa personil Karang Taruna dari Desa Telaga, Gumelar maupun Cilangkap itu berkumpul jadi satu, kemudian terbentuklah PKBM Guyub Gumelar ini. Jadi awal mulanya itu, kemudian di PKBM Guyub Gumelar ini dulu awalnya itu kepengurusannya itu dari para guru-guru juga, guru-guru yang sekarang sudah senior. Kemudian ada juga yang pengusaha juga, yaitu Mas Iwan, yaitu Mas Iwan itu yang mendirikan PKBM Guyub Gumelar, yang sekarang sudah menjadi pengusaha yang punya Makotama, Fortuna maupun Modis Store itu di Desa Gumelar. Kemudian dari tahun ke tahun alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Dari 2007 berdirinya PKBM Guyub. Kemudian karena dari senior-senior kita sudah alhamdulillah sudah banyak yang punya usaha, kemudian punya pekerjaan masing-masing, akhirnya kepengurusan diganti oleh kami selaku pengurus baru. Itu dimulai, kalau pengurus saya itu dimulai dari tahun 2019. Jadi di tahun 2019 itu kita memulai merintis PKBM Guyub Gumelar itu karena yang lama sudah intinya sudah berganti kepengurusan oleh kami, yang akhirnya kami tetap membuka program paket C sampai sekarang tahun 2025. Alhamdulillah sudah meluluskan banyak sekali peserta didik dari berbagai kalangan, dari anak muda sampai orang yang sudah dewasa pun atau orang tua, itu sudah banyak yang lulus di program paket C PKBM Guyub ini. Di tahun 2018 itu intinya kami masih bertekad untuk membuka kesempatan untuk orang-orang yang mungkin belum beruntung di pendidikan formal, ada mungkin karena keterbatasan ekonomi ataupun hal-hal yang lainnya, dan intinya tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA, yang intinya tidak bisa melanjutkan pendidikan begitu. Jadi kami tetap bertekad untuk membantu masyarakat khususnya di Kecamatan Gumelar ini untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan, terutama di pendidikan yang setara dengan SMA, yaitu program paket C. Kemudian kami dari kepengurusan PKBM Guyub ini juga
dari berbagai kalangan juga gitu. Untuk kepengurusan kita tidak fokus juga di PKBM, juga tetap kita masih berada di pendidikan formal seperti itu. Tapi tetap kita intinya tidak berhenti untuk membuka kesempatan masyarakat khususnya Kecamatan Gumelar untuk melanjutkan pendidikan di Kecamatan Gumelar ini. Ya, untuk waktu pembelajaran itu berapa kali sehari? Seminggu berapa kali? Jadi untuk waktu pembelajaran itu untuk KBM kegiatan belajar mengajar itu 1 minggu 3 kali. Itu untuk yang yang intinya yang rutin seperti itu. Tapi untuk kegiatan yang lainnya seperti PSAJ, kemudian ulangan tengah semester, kemudian ada lagi juga ANBK itu khusus untuk kelas 11, itu tetap ada tatap muka juga biasanya karena kita keterbatasan untuk tempat, itu biasanya kami melaksanakan kegiatan tersebut itu di SMP Diponegoro 7 Gumelar. Jadi kita bekerja sama dengan pihak dari SMP Dipo untuk intinya MOU kaitannya dengan tempat dan juga sarprasnya, karena khususnya di kegiatan ANBK itu kan harus membutuhkan perangkat laptop yang cukup banyak, sebanyak 15. Jadi kita tetap MOU dengan pendidikan formal, yaitu SMP Diponegoro 7 Gumelar seperti itu. Ya, untuk kegiatan belajar mengajar selama ini kan para pendaftar mungkin ada yang punya pekerjaan di rumah, ada yang di perantauan, dan itu untuk mengatasi hal tersebut gimana caranya? Apakah online atau gimana? Ya, jadi sekarang ini kita sudah berada di zaman modern intinya segala sesuatu bisa kita lakukan, terutama dalam pembelajaran. Kita mempermudah para peserta didik yang mungkin tidak bisa hadir langsung ke sini itu dengan pembelajaran daring atau online. Itu kegiatan daring atau pembelajaran daring itu menggunakan aplikasi, contohnya yang pertama yaitu aplikasi Google Classroom. Itu bisa untuk mengakses beberapa mata pelajaran dan juga interaksi dengan peserta didik, antara tutor atau guru dengan peserta didik seperti itu. Jadi kita intinya tidak lepas begitu saja, yang mungkin yang kerja atau yang punya aktivitas di luar tidak bisa ke sini, tetap kita berinteraksi dengan pembelajaran daring seperti itu. Terus kemudian lamanya waktu untuk KBM apakah sama dengan yang formal? Ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, kelas 1 ke 3. Untuk PKBM sendiri ini kan pendidikan non formal, bukan formal. Jadi walaupun pendidikan non formal itu tetap kita sesuai dengan aturan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, karena kita di bawah naungan dinas. Jadi tetap pembelajaran itu dilaksanakan selama 3 tahun ajaran itu. Jadi sama dengan formal. Itu mungkin kalau di mata orang mungkin banyak yang mengira hanya hanya ingin mendapatkan ijazah tok. Itu biasanya anggapan orang-orang itu seperti itu di paket C. Tapi sebenarnya sekarang itu sudah aturannya sudah sama dengan formal. Jadi tetap kita melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 3 tahun seperti itu, 3 tahun ajaran begitu. Kecuali kalau yang mungkin di pendidikan formal kayak SMA kok pada waktu kelas 11 itu keluar dari SMA kemudian dilanjutkan di paket C, itu bisa dilanjutkan kelasnya, tidak dari awal. Yang penting sesuai dengan persyaratan, ada rapot terakhirnya itu sampai mana seperti itu. Untuk tes sendiri sama apa mungkin ada semester berapa gitu? Ya, jadi untuk kegiatan
penilaian itu sama seperti formal. Jadi ada penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester, kemudian kenaikan kelas itu juga sama. Karena 3 tahun ajaran kan harus jenjang kelasnya kan harus naik seperti itu. Kemudian untuk ini pembelajaran terakhir berarti sedang tes Pak ya? Udah berapa hari di tes ini berarti? Ya, sekarang untuk terakhir, kegiatan penilaian sumatif akhir jenjang atau yang disebut PSAJ yang sekarang itu sebagai penggantinya ujian gitu, jadi untuk kegiatan kita di penilaian sumatif akhir jenjang kelas 12 itu sudah berlangsung selama 1 minggu dari hari Senin kemarin sampai hari ini, hari terakhir hari Sabtu tanggal 19 ya, tanggal 19 April 2025 ini sudah hari yang terakhir untuk penilaian. Jadi tinggal nanti nunggu nilainya, hasilnya keluar, kemudian nanti juga akan mendapatkan ijazah seperti itu. Untuk mendapatkan ijazah sendiri berapa bulan setelah ujian biasanya? Ya, jadi untuk perolehan atau untuk mendapatkan ijazah itu biasanya di bulan Juni atau Juli itu sudah bisa diedarkan, tapi kita tetap menunggu keputusan dari dinas maupun dari pusat, karena sekarang ijazah yang nantinya didapatkan oleh peserta didik itu berupa e-ijazah atau ijazah yang bentuknya elektronik untuk sekarang. Ya, itu. Untuk mendapatkan ijazah sendiri, apakah yang bersangkutan harus ke sini atau gimana? Apa harus ke dinas? Ya, karena yang bersangkutan itu akan mendapatkan ijazah itu pastinya karena ada tanda tangan penerimaan ijazah, itu pastinya harus datang ke PKBM. Jadi ya tidak usah ke dinas, tapi dari lembaga masing-masing atau PKBM itu sudah menyediakan nantinya ijazah yang nanti ada serah terima juga untuk ditandatangani seperti itu. Ngomong ini untuk kegiatan KBM sendiri, untuk masalah administrasi gimana Pak? Ya, untuk kami sendiri untuk administrasi itu kita tetap ya, jadi tergantung sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan kita akan mengadakan kegiatan apa, pastinya kan kita butuh biaya juga, apalagi kita di pendidikan non formal itu ya kita ditutor saja lillahi ta'ala, jadi tidak mengharap kita sendiri tidak mengharap perolehan atau gaji yang banyak. Kita masih intinya merintis seperti itu, dan juga untuk administrasi juga kita tergantung sesuai dengan kebutuhan kegiatannya seperti itu. Jadi tidak mesti harus segini seperti itu. Baik, mungkin sekali lagi himbauan untuk warga masyarakat sih kan Pak, untuk pendaftaran PKBM ini di mana saja di Kecamatan Gemular, ada berapa tempat itu? Oke. Jadi terima kasih. Jadi untuk kegiatan paket ABC terutama itu yang setara dengan SD, SMP, SMA di Kecamatan Gumelar ini ada 3 PKBM. Jadi satu Kecamatan Gumelar ada 3 PKBM, yaitu yang pertama ada di Gumelar sendiri, kita di PKBM Guyub Gumelar namanya. Itu alamatnya di Grumbul Lemir, kemudian di Desa Gumelar RT 5 RW 11 Kecamatan Gumelar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada di Desa Kedungurang. Itu namanya PKBM Bina Bakti. Kemudian yang ketiga ada di Desa Paningkaban, yaitu namanya PKBM Nurul Huda. Dan alhamdulillah kita bertiga di PKBM di Kecamatan Gumelar sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional yang
intinya kalau sudah akreditasi kan lembaga tersebut sudah dikatakan lebih, intinya dalam kegiatan itu sudah legal ya. Jadi sudah ada sudah resmi ya. Walaupun kita tetap di bawah naungan dinas, sudah, walaupun ada yang mungkin ada yang di Kabupaten Banyumas itu ada yang belum terakreditasi, tetapi tetap dikatakan legal karena kita tetap di bawah naungan dinas. Tapi alhamdulillah kita di 3 PKBM ini di Kecamatan Gumelar alhamdulillah sudah terakreditasi semua, seperti itu. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan, monggo. Ya, khususnya untuk masyarakat Kecamatan Gumelar, monggo bagi warga masyarakat Kecamatan Gumelar yang mungkin tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA terutama gitu. Itu mungkin masih banyak yang belum beruntung untuk bisa masuk atau bisa melanjutkan pendidikan SMA. Kita membuka setiap tahunnya pastinya membuka penerimaan peserta didik baru, khususnya di PKBM Guyub Gumelar ini membuka program paket C yang setara dengan SMA seperti itu. Monggo mungkin kerabat, keluarga, saudara atau sahabat yang mungkin mau mendaftar silakan bisa menghubungi kami di PKBM Guyub Gumelar, Grumbul Lemir, Desa Gumelar seperti itu. Oke, cukup. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baiklah, saat ini di PKBM Guyub Gumelar ini di hari yang terakhir ya untuk penilaian sumatif akhir jenjang itu sedang dilaksanakan PSAJ atau penilaian sumatif akhir jenjang mata pelajaran keterampilan fungsional, yaitu kita praktek untuk memasak ya. Jadi ada beberapa kelompok yang dibentuk untuk kelompok praktek untuk memasak. Di sini sudah terbagi 2 kelompok yang masih berlangsung kegiatan praktek keterampilan fungsional. Mas Toha, bagaimana kesan dan pesan dan kesan untuk kegiatan PSAJ hari ini? Terima kasih Pak Guru. Sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali sudah diberi kesempatan untuk bergabung di PKBM Guyub ini, dan alhamdulillah kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini memberikan pelajaran tersendiri bagi kami dan ini memberikan pengalaman yang sangat-sangat berharga bagi kami. Dan terima kasih juga untuk para guru, para tutor yang sudah banyak membimbing kami, banyak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya, pengalaman Mas Toha selama 3 tahun ajaran ini bagaimana? Oke. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Saya bisa bergabung dengan teman-teman yang sangat-sangat menginspirasi, kemudian para guru yang sangat sabar, kemudian mereka penuh dengan motivasi, mereka penuh dengan ide-ide kreatif, sehingga kami mendapatkan ilmu bukan hanya dari materi tetapi juga langsung dipraktekkan dalam kegiatan sehari-hari. Kami bisa melihat langsung bagaimana guru-guru kami membimbing kami, dan itu merupakan pelajaran yang tidak kami dapatkan di sekolah-sekolah lain. Ya, terima kasih Mas Toha. Sama-sama Pak, terima kasih. Selamat melanjutkan lagi. Assalamualaikum Mbak Dewi. Mbak Win, ini berapa lama kan dari mana Mbak? Kenapa? Dari mana asli? Saya dari Lego. Dari Legok ya. Udah mengikuti belajar PKBM berapa tahun di sini? 3 tahun. 3 tahun, berarti ini ujian terakhir ya? Iya, ujian. Bagaimana kesan dan pesan Anda selama ikut belajar di sini? Asik apa enggak? Ya, betul. Asik sekali. Oh, sekali ya. Bisa berkenalan Kita dengan bisa teman. mengenal banyak teman Oke. dari generasi muda lagi. Oke, sekaligus ini sebagai ibu rumah tangga ya Bu ya, Oh, Dewi iya ya. dong. Oke, berarti ada waktu juga untuk ikut belajar terus ya. Iya dong. Oke. Selama ini ikut belajar apakah dengan sistem daring atau selalu tatap muka di sini? Ada tatap muka, ada juga dari Oke. Ini ujian apa Mbak hari ini, Mbak? ujian. Masak praktek, apa? keterampilan. Oh, keterampilan. Fungsional. Masak apa ini, Mbak? Masak tom yum Tom yum ya, ala-ala Korea lah ya. ala Korea. Emang Oke. di rumah biasa masak, Bu? Iya dong. Kok Ini lanjut? mbaknya dari mana Mbak? Sebelah Mbak. Ini aku ambil gambar. Ini sama. Oh, sama ya. Ini Mbak siapa Mbak? Assalamualaikum Mukti. Mbak siapa? Vanessa.
Mbak Nisa. Oke, dari mana Mbak? Dari Telaga. Dari Telaga ya. Oke ya, perkenalan Masnya Mas apa? Mas IG. Ya, Oke, dari mana Mas aslinya Mas? Samudra Kulon. Samudra Kulen. Oh, keren. Sebagai apa? Anda sebagai apa di sini? Belum makan ya. Oke, Mas apa? Saya dari Jamenom. Telaga ya. Oke. Berapa tahun Mas dengan ikut belajar di sini? 3 tahun. Berarti ini ujian terakhir ya. Ujian hidup. Alhamdulillah. Masnya Mas, Mamas ganteng. Dari mana Mas? Dari Lekok ya. Sama ya. Berarti selama ini ikut belajar di sini ya. Oke. Ini grup kedua ada Mas Toha ya, ketuanya. Gimana ini masakannya udah selesai? Sudah selesai, tinggal Cipi. dimakan. Jangan lupa. Plating itu apa? Tinggal dinilai sama Bu Guru ya. Oke. Ini masakan apa namanya, Mas? Ini saya nggak tahu Pak. Lihat aja baru sekarang. Makan sebelah kaca mutah ya. Yang penting jangan ada kerupuk mentah. Oke. Ini ada persediaan untuk minuman. Kayak apa ini namanya ya? Minuman apa Mbak? Ini namanya Mbak? Biji salak. Mbaknya dari mana Mbak? Asli Mbak? Dari Samudra Mbak ya? Oke, berarti ini ujian terakhir juga Mbak ya? Oke, semoga sukses Mbak ya. Oke, Mbaknya juga ini tampil gambar Mbak. Assalamualaikum Mbak siswi. Ini masakannya enak banget kayaknya loh. Alhamdulillah, nanti coba ya. Oke, siap. Mbaknya 11, Mbaknya dari mana asli Mbak? Jadi Cibarok. Oke, terima kasih Mbak. Selamat dan sukses ya buat semuanya ya. Sudah ikut belajar selama 3 tahun, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Mendapat ijazah. Oh iya, ijazah Mbak. Mungkin ada apa yang punya cita-cita setelah mendapatkan ijazah ini, apa mau jadi TKW, mau jadi pegawai negeri sipil? Boleh jadi TKW. Mau jadi TKW. Enggak apa, saya ditanyain terus. Iya, semuanya lihat bisa jawab semuanya. Ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti dihapusin, delete. Kadri. Nanti diedit. Nanti di delete. Buat punya aja di kakak biar Oke. ada Ada tanda SMA. sertifikat lah ya, punya ijazah ya. Iya, apalagi zaman sekarang itu kan mungkin ijazah ya perlu juga ya. Ya, Enggak iya cuma dong. nyampe SMP, tapi secara pendidikan formal juga sampai SMA. Aku Oke, terima kasih Mas ya. mau jadi Mau jadi apa? Pertamina, biar motornya setiap hari bensinnya Wah, gratis, mantap. Terima kasih. Oke. Ini tinggal mencipi. Ya. Mau Pak Tulus mau mencoba? Silakan. Mau dong, enak Nanti banget Pak Tulus ini. tak Apalagi siapin ya. cuacanya panas ya. Jangan lupa sana. Selamat dan Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Ustad. Mas ganteng. Oh, iya Mas. Hei. Ini aku nggak salahnya. Oke, sip. Mau pakai luput teh. Kamu nggak salaman sama aku. Gulo. Oh, hei. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mantap.